semuanya, hari ini kita akan sama-sama kembali bersekolah minggu walaupun secara online. Tapi kakak harap kalian semua tetap semangat, tetap membara dalam Tuhan. Nah adik-adik semuanya, untuk memulai sekolah minggu kita, marilah kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa siapkan Alkitab, buku tulis, dan juga tentunya peralatan untuk menulis. Baik, mari kita sama-sama untuk berdoa memulai sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu buah pujian kita yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Belajar firman Tuhan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar yaitu di Alkitab kita, di kitab kita 1 Raja-Raja. Kalian sudah belajar sebelumnya kitab 1-2 Samuel. Di situ kita belajar tentang bagaimana seorang anak yang bernama Daud memimpin Israel. Dia menjadi raja yang menggantikan Raja Saul. Nah, sekarang di hari ini kita akan belajar siapa yang akan menggantikan Raja Daud. Ya, jawabannya adalah anaknya sendiri, yaitu Raja Salomo. Sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa meminta Tuhan untuk membimbing kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa memahami dan mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, sekarang sama-sama kita buka Alkitab kita yaitu 1 Raja-Raja. Nah, untuk itu di sini kakak akan menceritakan tentang Raja Salomo ya. Raja Salomo ini menggantikan ayahnya Raja Daud. Nah, adik-adik semuanya tahu nggak apa yang Salomo minta ketika dia terpilih menjadi seorang raja? Ya, dia meminta hikmat. Hikmat itu adalah kebijaksanaan, di mana Salomo ini dia meminta agar Tuhan memberikan dia bagaimana pengertian ketika dia diberikan masalah, ketika dia harus mengambil keputusan itu benar-benar keputusan yang benar. Jadi dia meminta hikmat, dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Nah, untuk lebih mempermudah kita akan sama-sama belajar dari Cari Tahu Yuk bagian 6. Nanti kita akan memperlihatkannya lebih dekat lagi ya. Untuk itu sekarang kita sama-sama siapkan dulu yang pastinya alat tulis tadi sudah siap semuanya. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat di Cari Tahu Yuk.
Allah memberikan Salomo hikmat. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu ya di lembar cari tahu Kyuk ini. Di sini kita melihat doa Salomo memohon hikmat. Ya, Salomo ini dia memohon hikmat agar dia diberikan hikmat ya. Dan Tuhan itu menjawab doa Salomo dengan memberikan dia hikmat. Sekarang adik-adik perhatikan apa yang didoakan Salomo. Nah, sekarang adik-adik bisa memperhatikan kan? Nah, sekarang kita isi titik-titik di sini ya. Allah memberikan Salomo kelimpahan. Jadi sekarang kita buka Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Apakah 3 hal lain yang diberikan Allah kepada Salomo selain hikmat 1, 2, dan 3? Nah, sekarang kalian jawab. Oke. Nah, adik-adik semuanya, sekarang hikmat Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang hikmat? Sekarang kalian pilih jawaban yang benar ya. Di sini ada 1, 2, 3 ada bintangnya, silakan kalian pilih. Dan kalian bisa buka Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-5. Nah, sekarang kita akan memperhatikan perbedaan dari kemah suci dan bait Allah. Adik-adik semuanya, di sini kakak ada gambar yaitu kemah suci. Adik-adik bisa perhatikan di kemah suci seperti apa, dan setelah itu bait Allah. Kita perhatikan bait Allah ya. Di sini kita akan bersama-sama menjawab yaitu bagaimanakah keduanya ini diperbandingkan. Jadi kita akan melihat perbedaan dari kemah suci dan juga bait Allah. Sekarang kita perhatikan ya. Yang pertama, kemah suci itu kita buka dulu Alkitab kita yaitu Keluaran pasal 25 sampai dengan 27. Di sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membicarakan dan menceritakan tentang kemah suci. Di sini kita akan belajar siapa yang memimpin kemah suci, ukurannya seperti apa, lalu struktur yang dapatnya seperti apa untuk dinding, dekorasi, lalu tabut perjanjiannya berisi apa saja. Nah, adik-adik semuanya, terus adik-adik perhatikan lagi ke bait Allah. Sama ya, di bait Allah itu titik-titik sang raja. Gampang sekali ya. Setelah itu besarnya dari kemah suci seperti apa, strukturnya seperti apa. Allah akan jelaskan untuk kalian semuanya ya. Nah, di sini kita akan melihat perbedaannya seperti apa, dan tentunya ada persamaan ya. Tentunya ada persamaan. Persamaannya itu kita jawab juga. Yang pasti Allah memberikan petunjuk titik-titik. Kita akan jawab bersama-sama. Makanya kalian perhatikan dulu apa yang akan kakak jelaskan tentang kemah suci dan juga bait Allah ini. Itu Raja-Raja pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Ketika Salomo meminta hikmat kepada Tuhan Allah memberikan dia kelimpahan. Jadi bukan cuma hikmat yang Tuhan Allah berikan kepada dia, tetapi juga ada kekayaan, kehormatan, dan umur yang panjang. Begitu luar biasa. Tetapi karena Salomo sudah mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada dia, hal yang harus dilakukan Salomo adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kita bisa melihat ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana Salomo ini mendirikan bait Allah. Jadi ketika zaman Raja Daud ini memang sudah berencana untuk membangun bait Allah. Karena pada saat itu bangsa Israel beribadah itu di kemah suci. Lalu Raja Daud ini menginginkan agar bangsa Israel itu bisa beribadah di tempat yang sudah memang ada dibangun, yaitu bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan, sehingga pembangunan bait Allah itu dibangun pada saat masa Raja Salomo ini. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat, kita belajar bagaimana Salomo ini diberikan hikmat agar dia bisa membangun bait Allah ini. Karena kita tahu ya, pembangunan bait Allah ini cukup lama dan menguras tenaga. Jadi banyak sekali orang yang membangunnya. Nah, adik-adik, sekarang kita perhatikan apa yang terjadi ketika Raja Salomo membangun bait Allah. Pembangunan bait Allah ini dilakukan selama 7 tahun. Nah, setelah pembangunan ini, bangsa Israel dan Raja Salomo juga harus melengkapi bait Allah ini dengan beberapa perabotan-perabotan. Dan adik-adik, yang seperti kita ketahui, di sini Raja Salomo dan bangsa Israel ini bekerja bersama-sama untuk bisa melengkapi perabotan-perabotan yang ada di bait Allah tersebut. Dan seperti yang kita ketahui ya, jadi pada saat itu sebelumnya kita buka dulu 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekarang kita buka Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, pada saat itu tabut perjanjian itu dipindahkan, diletakkan ke bait Allah. Pada saat diletakkan itu terjadi yang namanya bersinar terang ya dari atas. Jadi kemuliaan Tuhan itu dari atas di awan itu bersinar terang, sehingga membingungkan para
imam. Imam ini yang bertugas untuk beribadah. Jadi mereka ini dari suku-suku Lewi. Dan pada saat itu ada banyak sekali korban persembahan, yaitu kambing, domba, lembu yang tidak dapat dihitung berapa jumlahnya. Adik-adik semuanya, pada saat peresmian Bait Allah itu dipimpin oleh Raja Salomo. Nah, perayaan besar, perayaan apa yang dirayakan orang Israel ketika mereka meresmikan Bait Allah. Sekarang kita baca bersama-sama Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-54 sampai dengan 66. Dan sekarang kalian lingkari huruf yang sesuai dengan kalimat berikut ini. Manakah yang benar atau salah? Kemudian susunlah huruf-huruf yang dilingkari itu untuk mengisi kata yang hilang di bawah ini. Kalian perhatikan ya. Nah, ini dia. Ayo sekarang. Nah, yang kedua, sekarang kalian jawab dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 ayat 16b maksud kakak ya. Nah, sekarang kita jawab karena titik-titik adalah titik dari yang hidup. Kalian tinggal buka Alkitab kalian. Allah pada perjanjian lama menunjuk kepada Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, di situ Tuhan akan selalu beserta kita. Itulah makna dari kata Immanuel. Dan ketika Yesus mati lalu bangkit, di situ Yesus mengutus Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita. Jadi ketika itu kita membangun suatu gereja, perkumpulan persekutuan orang percaya. Nah, kita sebagai orang Kristen itu, kita adalah batu hidup yang dibangun untuk pembangunan suatu rumah rohani untuk melayani Yesus. Dapatkah kalian membangun bait dengan hanya sebongkah batu? Maksudnya tidak bisa ya. Ketika pembangunan bait Allah itu dibutuhkan banyak batu. Nah, ini relasinya atau hubungannya adalah kita di zaman sekarang ini. Ketika kita membangun sesuatu, kita tidak bisa sendiri, tetapi kita harus bersama-sama dengan orang lain. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Dari pelajaran kita ini kita belajar ketika kita ingin menginginkan sesuatu seperti yang Salomo lakukan, dia meminta itu kepada Tuhan dan Tuhan Allah memberikan hikmat itu kepada Salomo. Tetapi seperti yang kita ketahui di kehidupan Salomo, dia benar-benar melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, walaupun Salomo juga akan jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik semuanya, demikian cerita kakak pada minggu ini. Kita akan belajar cerita ini selanjutnya di minggu depan. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap memberikan persembahan syukur. Kalian kumpulkan dulu di rumah, nanti setelah kita sekolah minggu seperti biasanya kalian bisa berikan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Dan jangan lupa juga untuk selalu bersekolah minggu setiap hari minggunya. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri sekolah minggu. Kita mau berdoa bersama-sama. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami pelajari pada firman-Mu tadi, Tuhan, itu bisa kami lakukan, bisa kami resapi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan kami, Tuhan, yang pada saat ini sedang terjadi pandemi, Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu melindungi kami, melindungi keluarga kami, Tuhan. Dan Tuhan, dalam kegiatan sekolah kami juga bisa melakukan dan melaksanakannya dengan baik. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan. Adik semuanya, kita akan bersama-sama lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita yang berjudul Yesus Pokok. Mari kita bersama-sama menyanyi.